Halo semua, nama saya Keisha Morenko Kristi Switala, biasa dipanggil Keisha. Saya dari kelas Business Diplomacy and Geopolitics LA66. Di saat ini saya akan membuat video singkat mengenai Reflection and Contemplation. Selamat menonton! Awalnya itu saya telah membaca PowerPoint sebelum masuk kelas dan juga saya telah melihat beberapa poin-poin yang memang belum saya mengerti karena bagi saya itu adalah hal-hal yang baru pernah saya dengar sebelumnya. Namun di kelas Mas Rosyana telah memberikan materi secara baik bagi kami sebagai mahasiswa dan juga tidak lupa ia memberikan juga contoh-contoh yang relevan dengan teori-teori serta konsep yang diberikan olehnya. Dan bagi saya, apa yang membuat saya mengerti materi-materi yang diberikan dari kelas ini adalah dengan cara saya mencari informasi-informasi tambahan dari jurnal, artikel, ataupun sumber-sumber kredibel lainnya dari Google yang dapat membantu saya untuk sekiranya mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Mas Rosyana dan juga materi-materi yang telah tertulis dalam PowerPoint. Sebelumnya, saya tidak memiliki keterampilan untuk menganalisa kasus yang disangkutkan dengan suatu teori. Namun, setelah 1 semester ini saya mempelajari mata kuliah Business Diplomacy and Geopolitics, saya merasa bahwa saya dapat mengidentifikasi konsep kunci di bidang diplomasi bisnis dan geopolitik. Saya juga dapat menggambarkan isu-isu kontemporer, tantangan, dan pilihan kebijakan yang diambil oleh negara di tingkat internasional maupun domestik di bidang diplomasi bisnis dan geopolitik. Serta saya juga dapat mengintegrasikan teori dan empiris dengan cara yaitu inovatif dan metodologis dalam menjelaskan isu-isu yang ada dalam diplomasi bisnis dan juga geopolitik dan tantangan dalam isu historis dan kontemporer. Seperti yang kita ketahui, diplomasi bisnis adalah cara untuk terlibat dan bernegosiasi secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan bisnis dan non-bisnis, memitigasi risiko geopolitik dan komersial, serta mempengaruhi para pelaku arena global. Globalisasi ini telah mengubah lanskap bisnis internasional dan juga bisnis sekarang beroperasi di berbagai negara, berurusan dengan berbagai yurisdiksi, terlibat dalam negosiasi dan pengembangan standar dan perjanjian perdagangan serta menghadapi peningkatan risiko dan tekanan geopolitik. Nah, sebagai anak muda yang ingin memajukan perekonomian negeri ini, dengan bergabung di berbagai perusahaan multinasional asing, saya ingin belajar lebih dalam tentang bisnis diplomasi. Ini membantu saya untuk mengetahui bagaimana mengembangkan pengetahuan untuk berkembang, serta merencanakan dengan perusahaan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan kepentingan bersama dan juga memahami pemerintahan yang berbeda. Dan juga saya ingin membiasakan diri dengan gaya manajemen. Oleh karena itu, diplomasi bisnis ini sangat penting bagi karir saya di masa depan, khususnya untuk pengembangan daerah asal saya yaitu Maluku, yang memiliki berbagai sumber daya alam namun belum mampu untuk menggandeng MNC atau negara luar untuk bermitra bersama dalam mengembangkan sumber daya tersebut. Inilah roadmap hidup saya di 5 tahun ke depan. 2024 saya targetkan lulus sarjana hubungan internasional. 2025 saya targetkan magang fresh graduate di salah satu perusahaan MNC yang ada di Indonesia. Di tahun 2026 saya targetkan menempuh pendidikan magister S2 di luar negeri. 2027 saya targetkan mengikuti atau bekerja di organisasi internasional. Dan di 2028 target utama saya yaitu lulus S2 dan membantu pemerintah Maluku dalam pengembangan daerah serta bekerja sama dengan perusahaan MNC. Kesan saya dalam mengikuti kelas Business Diplomacy and Geopolitics selama 1 semester ini adalah sangat menyenangkan, sangat menghibur, sangat mendidik karena Mas Rosyano juga sangat mengajarkan kita bagaimana untuk berdiskusi mengenai hal-hal penting, yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan teori-teori serta konsep yang ia ajarkan. Maka dari itu, bagi saya tidak ada kritik di kelas ini karena bagi saya sudah sangat cukup baik. Untuk improvementnya sendiri, bagi saya mungkin Mas Rosyano bisa mengadakan kuis-kuis kecil untuk membuat kami sebagai mahasiswa dapat mengerti dan juga mengingat materi-materi yang telah diberikan oleh Mas Rosyano agar pada saat mungkin UAS atau UTS kami dapat melakukannya dengan baik, mengerjakannya dengan baik sesuai dengan ajaran yang diberikan.
Sekian video ini saya buat, semoga Mas Roseno sebagai dosen kami dapat sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberkati untuk setiap langkah yang akan dijalani di tahun 2023 ini. Terima kasih Mas Roseno.